yang aku sebutin tadi itu sangat bahaya banget nih buat kamu, buat orang-orang terdekat. Jadi kenapa aku pun eh, tidak nge-share kayak foto keluarga, foto ini itu segala macam, informasi-informasi yang detail, karena itu bahaya banget, nanti itu bisa disalahgunakan, sangat tidak baik gitu. Tuh sering banget kan, tuh pernah kak, iya kak. Nah bayangkan, penipu yang melakukan itu tapi pakai panggilan kecil kamu. Penipu itu bisa nge-personalize SMS buat minta uang atas nama kita dan orang-orang terdekat kita biar kita gampang ketimpunya. Serem banget kan? Makanya kita kudu ekstra hati-hati, tahu mana yang bisa di-share dan mana yang tidak. Pentingnya juga untuk mengedukasi soal ini ke anak-anak biar enggak terjebak gitu. Dan juga tidak sembarangan orang untuk kamu ngasih nomor personal kamu ke orang-orang gitu. Apalagi kalau misalkan kamu yang punya aplikasi belanja online ini dan lain-lain, itu juga harus kudu hati-hati gitu. Nah, pokoknya zaman sekarang itu adalah zaman yang semuanya tuh serba digital. Uang digital, pesan apapun juga digital. Gak bisa dipungkiri juga kalau kejahatan digital tuh juga makin marak dan makin menjadi-jadi, makin canggih. Kita bisa berkaca dari kasur fitur at yours yang harmless ini ternyata bisa disalahgunakan juga. Buktinya ya, aku kemarin juga sempat baca-baca internet. Jadi sejak 2006 sampai September 2020 kemarin udah ada 7.047 kasus penipuan digital di Indonesia. Belum lagi ditambah kasus-kasusnya kejahatan digital yang kejadian tahun ini. Di sini ada yang pernah atau kenal orang yang pernah kena penipuan digital juga? Pasti ada. Coba, mungkin kalian bisa share juga apa itu bisa menjadi wawasan untuk akunya untuk lebih hati-hati lagi, ataupun untuk orang-orang yang sedang lagi nonton live Instagram tersebut. Nah, biar nggak kejadian lagi, makanya kita ini harus up to date sama info-info terkini biar lebih waspada sama kejahatan digital. Kalau bisa share juga ke keluarga dan teman-teman biar kejahatan digital kita bisa mereka hindari. Biasanya aku dapat info-info kayak gini itu dari video sketsa. Topiknya literasi digital, tapi ini dikemas dengan cara yang sangat seru sekali, ringan dan menghibur. Ada yang bisa nebak nggak? Aku biasanya nonton apa dan di mana? Ayo coba tebak cluenya. Tontonan ini ada di Ruang Guru. Ada juga di pin di Instagramku. Coba tebak. Ya. Itu, dan bersosmed pun kita juga harus hati-hati karena ada baik buruknya untuk diri kita sendiri. Yes, betul. Ya. Aku tuh lagi suka banget nonton serial Keluarga Kocak di ruang literasi digital di aplikasi Ruang Guru. Kolaborasi antara Ruang Guru, Keminfo, dan Siberkreasi. Diperankan sama Miselia, Ibu Maya Mulan, dan Pak Denny Chandra. Bu Maya Mulan ini idolaku nih, legendnya sketsa Indonesia. BTW mendingan gini aja, aku langsung aja invite Ruang Guru sekalian biar kita bisa makin banyak ngobrol-ngobrol soal serial yang seru ini. Bagaimana? Aku undangnya. Coba. Coba mana? Bagaimana invite-nya? Saya sudah oke nih, Ruang Guru langsung komen. Halo Kamanda. Aku sudah menginvite Ruang Guru. Dan nah, ini dia. Halo, Amanda. Halo, salam kenal. Halo, salam kenal Amanda. Aku Gita dari Ruang Guru. Selamat sore teman-teman. Halo Mbak Gita, salam kenal. Aku Amanda Manopo. Jadi aku hari ini lagi ingin berbicara dengan Kak Gita dari Ruang Guru. Jadi Ya.
teman-teman followers dari Instagram pun juga bisa lihat nih keseruan kita untuk obrolan bersama Kak Gita Ruang Guru. Kira-kira kita hari ini mau ngebahas apa nih Kak? Soalnya tadi tuh aku lagi ngebahas soal tentang bersosial media yang baik dan benar. Karena lagi marak banget nih kasus-kasus penipuan. Apalagi Benar. udah dari tahun berapa? Sorry, 2020. 2006 ya? Ya, 2006 sampai 2020 ini ada 7.047 kasus penipuan yang terjadi di Indonesia. Itu Wow. 2021. Benar. Bagaimana nantinya sudah memasuki tahun 2022 dan seterusnya, karena dunia ini semakin hari semakin marak untuk menipu, karena kita tidak tahu wujudnya apa, karena semuanya sekarang kita media digital, kita mau belanja online semuanya lewat dari internet. Ya, e-commerce yang ada gitu. Iya. Iya, benar banget nih Mbak Amanda. Tadi aku sempat dengar nih Kak Amanda tuh lagi senang-senangnya nonton Ruang Literasi Digital ya, serial Keluarga Kocak, bener nggak? Ya. Iya, bener ya. Gimana tuh Kak Amanda keseruannya? Seru kan? Seru banget sih Kak. Jadi gini, aku butuh informasinya itu juga, informasi yang aku dapetnya juga pasti banyak, dan aku mau yang benar-benar yang easy listening, easy catching juga, dan up to date juga. Jadi benar. Untuk aku yang milenial ini pasti sangat suka sekali dengan karakter yang penyampaiannya juga sangat enak sekali untuk menjadi sebuah informasi yang sangat penting buat akunya. Jadi, dan ini relate juga di kehidupan sehari-hari, dari yang gaptek banget sorry sampai nemuin SMS tawaran pinjol, sering banget ya aku ya. Benar. Nontonin pemerannya ngadepin semua yang berhubungan sama permasalahan digital dan gimana mereka menyelesaikan. Jadi nonton ini ku jamin teman-teman itu semua pasti makin melek soal informasi digital dan jadi makin cerdas berdigitalnya. Benar, aku setuju banget sama yang Manda sampaikan nih. Terlebih di dunia milenial ini, anak-anak milenial kan maunya semua informasinya tuh ringkas, menarik gitu ya Kak Manda ya. Nah, ini Ruang Guru sudah menyediakan nih buat teman-teman bisa mengaksesnya secara gratis di aplikasi Ruang Guru di fitur Ruang Literasi Digital. Nah, ini kegiatannya seru banget loh teman-teman, penyampaiannya juga bisa disaksikan nih sama keluarga yang ada di rumah. Jadi untuk anak-anak, untuk orang tua itu masuk banget nih Kak Manda. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi Ruang Guru, yuk semua kita download aplikasi Ruang Guru. Nanti teman-teman bisa download nih di App Store maupun di Play Store. Caranya gampang ya. Nanti setelah teman-teman buka aplikasi Ruang Guru, di situ ada fitur utama, yaitu di scroll aja nanti paling bawah itu ada tulisan Ruang Literasi Digital. Diakses deh, gratis lagi nih Kak Manda, nggak perlu bayar. Betul, gratis banget. Maaf ya, saya tuh lagi lekas sembuh. Jadi ini informasinya juga sangat gratis sekali untuk teman-teman di Instagram. Kalian bisa dapatkan informasi dengan sangat lengkap, gratis, menghibur pula. Buat teman-teman yang belum download, langsung aja download aplikasi Ruang Guru dan tonton langsung keseruan Keluarga Kocak, ya kan? Iya, benar. Nah, mau tahu caranya, tadi Kak Gita sudah ngasih tahu dengan cara download aja lewat dari aplikasi di App Store atau Play Store juga bisa ya. Benar. Ya, kamu tinggal gampang deh. Gitu. Nggak cuma itu juga ya kayak, ternyata masih banyak juga jenis-jenis penipuan ya yang benar. merugikan. Ketika teman-teman terindikasi lagi mengalami penipuan digital, wajib banget nih buat catat informasi apapun yang berkaitan dengan mereka. Misalkan nomor handphone, email, nomor rekening, website lainnya, langsung aja blok kontak mereka, lalu laporin aja ke pihak yang berwajib. Gitu. Iya, bener banget. Mungkin aku sedikit menambahkan ya Kak Amanda ya. Tadi kan Kak Amanda udah sempat nyinggung-nyinggung tuh jenis-jenis penipuan yang ada di sosial media atau di internet seperti apa ya. Kayak tadi mungkin sempat disinggung juga tuh apa yang namanya pinjaman-pinjaman online.
Nah, Ya. ternyata nggak Kak Amanda doang nih. Aku juga sama merasakan juga nih Kak Amanda. Hampir Hmm. setiap hari ada aja ya yang nge-spam gitu ya. Pinjaman online ratusan juta. Atau misalkan menangkan giveaway. Padahal aku nggak pernah yang ikutan giveaway nih Kak Amanda. Nah, itu biasanya disebutnya spamming Kak Amanda. Nah, selain itu, Ya. mungkin teman-teman juga pernah nih yang akunnya dihack. Nah, pernah nggak nih Kak Amanda akun sosial media dihack? Nah, ini nih salah satu kejahatan juga nih Kak Amanda. Itu disebutnya hacking. Biasanya ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan akun kita, merentas akun sosial media kita. Dan Jadi so akhirnya pasti dia bisa nge-DM untuk following kita tengah kerabat-kerabat kita yang kita follow lewat dari Instagram untuk meminjam ya, uang atau bener bahkan banget. mereka bisa melakukan kejahatan yang lebih gitu. Iya, benar-benar. Nah, itu biasanya disebutnya scamming, Kak. Jadinya dia mencari empati melalui orang terdekat kita, tiba-tiba dia malah pinjam uang gitu. Ya, Ya. pada akhirnya sifatnya negatif ya, Kak Manda ya. Gitu. Mm-mm. Nah, Terus ada mungkin juga Kak penipuan Manda. yang Hmm, membuka dan memberikan informasi mm-mm. informasi target tersebut ya gitu. Benar-benar. Iya, benar. Biasanya itu kayak berupa nomor rekening, karena kan data-data kita kan semua serba digital ya, semua di save-nya di Ya, gadget kita. Nah, betul. ini hati-hati banget nih teman-teman. Itu disebutnya phishing, teman-teman. Nah, tadi kita udah banyak belajar nih. Wah, di awal aja kita udah dapat ilmunya nih dari Kak Amanda nih. Nah, kira-kira nih, Kak Amanda, aku jadi kepo. Kira-kira apa aja sih nih yang perlu kita perhatikan di internet ini? Yang pastinya yang perlu diperhatikan di lewat dari sosial media itu banyak sekali ya. Iya. Yang pastinya sebuah informasi yang dimana hanya kamu aja yang tahu, nggak perlu harus orang lain Mm-mm. yang tahu. Jadi, Iya. tapi sayangnya sekali zaman sekarang ini adalah dimana orang itu berlomba-lomba, berlomba-lomba Hmm, untuk hmm, hmm. yang sebenarnya itu bersifat sangat pribadi sekali gitu. Ya. Apalagi untuk seorang public figure dengan aku yang untungnya aku tipe orang yang sangat introvert dan sangat tertutup sekali untuk masalah hal seperti Oh. itu. Jadi aku tidak memberikan informasi yang kode-kode etik yang bisa berpengaruh Mm-mm. gitu. Jadi ya untuk hal-hal kayak gitu untungnya untuk saya sendiri saya pun tidak pernah mengalami kejadian hal yang kejam gitu. Tapi Iya, untuk iya. orang-orang di sekitar saya yang dimana mereka masih melakukan hal yang menurut mereka itu tanpa sadari itu berdampaknya impactnya tuh sangat besar. Mereka Mm-mm. mungkin banyak banyak hal sih, jadi yang kayak penipuan, Mm-mm. nomor yang Iya, disebar, dan tiba-tiba benar. mungkin ada handphonenya yang ketinggalan akhirnya diambil sama orang, terus Iya, informasi tersebut yang dia tahu itu menjadi bahan untuk kasus penipuan ke kerabat-kerabat lainnya gitu. benar. Berarti hati-hati juga ya, Kak Manda ya, dalam menyimpan data pribadi ya. Betul sekali. Jadi kalau misalkan Oke. aku di Mm-mm. handphoneku ini, aku Mm-mm. ini memang tidak menyimpan kayak di notes. Jadi mungkin Iya, ya biasalah kita tuh kadang-kadang lupa ya password ATM atau misalkan password WiFi, iya password benar. apa ini alamat rumah detail itu aku tidak nyimpan di notes. Aku simpan Oh, tidak. ya aku simpannya tuh aku masih masih zaman dulu. Aku jadi punya buku Iya. buku kecil. Nah, buku kecil ini aku untuk taruh kayak nomor telepon yang kayak nomor telepon rumah, orang-orang yang pada nggak tahu, nomor telepon siapa ini itu, nomor rekening ini, nomor-nomor rekening misalkan aku punya kredit apa itu aku tulis di situ supaya tidak ada informasi yang nantinya akan menjadi disalahgunakan kalau handphone Iya. kehilangan. Jadi aku punya buku yang dimana bukunya itu juga disimpan di dalam brankas. Wah, itu tipsnya udah bagus banget tuh Kamanda. Jadi mungkin sekarang kan udah canggih ya. Pasti itu sebagian dari kita nyimpennya di notes. Tapi ini kita jadi pakai cara dulu yang sebenarnya jatuhnya aman banget ya Kamanda ya. Nyimpen Iya, password gitu ya atau PIN iya. ATM itu di notes. Nah, Karena suatu waktu berbicara suatu waktu ya takutnya gimana? nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di mana Mm-mm. misalkan nih aku tuh sudah mempersiapkan diri nantinya kalau misalkan aku kenapa-napa dan aku Iya. contoh ya amit-amit nauzubillah min dzalik misalkan Iya, meninggal aku amit-amit. harus Iya.
Aku harus punya di mana orang-orang harus tahu nih nomor rekening apa, nomor PIN ATM aku apa, ini ku apa, semuanya itu tertulis dengan secara detail. Jadi suatu Iya, hari itu tidak menyusahkan orang-orang yang kita tinggalkan di dunia ini gitu loh. Jadi iya mereka benar. akan secara gampang semua password, KTP, ini visa, itu semua aku simpan dengan sangat baik di berangkas. Mm-mm, mm-mm. Oke, iya iya. Wah, tadi udah dapat ilmu juga tuh. Berarti semua informasi penting ini disimpannya di berangkas ya, di notes Ya, gitu ya. Apalagi ini sifatnya tuh sangat apa ya, sangat internal gitu ya. Kalau bisa ya, yang tahu cuma Kamanda dan keluarga yang memang dipercaya sama Kamanda aja, karena kita nggak tahu ya. ya sewaktu-waktu Pokoknya sekarang ini kapan adalah dibutuhkan. di mana era kita nobody can trust. Iya, benar Dan sekali. terkadang kita aja nggak percaya sama diri kita sendiri sebenarnya. Mm-mm. Jadi masih Iya banyak nih, hal sih. Dengan dari situ kita juga harus hati-hati juga untuk lewat misalkan kayak uh, lewat dari sosial media tersebut ya. Gimana ya, caranya supaya Instagramnya itu tidak dihack gitu. ya, Uh, Hackers juga sebenarnya nggak tidak segampang itu untuk ngehack akun Instagram gitu. benar, Makanya dengan itu gimana caranya untuk membuat passwordnya itu juga tidak gampang. benar. Jangan jangan kasih password yang dimana ulang tahunmu itu orang-orang juga udah pada tahu. Hmm, ya, Carinya setuju banget, setuju carinya banget. ya carinya tuh yang agak susah. Ya agak Mm-mm. alay-alay dikit lah. Contoh namaku Nggak apa-apa Amanda ya. 4. Jadi passwordnya 4M4 apa, terus jangan huruf abjad semua, harus ada angka, harus ada titik koma, ada apapun sebuah kotakasa yang kalian suka atau enggak bukan nama kalian, bukan nama siapa, tapi ya nama yang mungkin karakter yang kalian suka atau nama barang Mm-mm. atau apapun itu, yang penting itu yang dimana untuk susah dihack gitu. Dan email Iya. password email yang sudah tercantum di sosial media tersebut pun passwordnya juga jangan gampang. Iya, itu penting banget. Makanya kalau misalkan bikin password ya nggak apa-apa deh alay dikit ya teman-teman ya. Pakai 4, pakai M-nya kecil, N-nya besar, nggak apa-apa. Yang penting aman buat kita ya teman-teman. Mungkin aku sedikit menambahkan juga nih. Selain kita membuat password yang kuat dengan cara sedikit alay nih pakai angka-angkaan gitu ya. Teman-teman juga bisa nih pastikan nih. Kira-kira di sini teman-teman masih ada nggak yang pakai password, satu password untuk semua akun sosial media? Ada nggak? Pasti ada Pasti ya. ada, pasti ada. Pasti ada nih. Nah ini yuk kita sama-sama benahi gitu ya. Buat merubah setiap password di akun sosial media. Jadi jangan satu password untuk sosial media. Jadi pastikan nih semua sosial media passwordnya beda-beda. Betul Nah sekali. selain itu juga, nah tadi kan udah sempat disinggung nih sama Kak Amanda ya. Jangan sampai orang lain tahu password kita karena kita tuh tidak tahu. Kita balik lagi ke asas kepercayaan ya Kak Amanda ya. Gitu ya. Nah, jadi pastikan password itu hanya kamu saja yang tahu. Jangan sampai orang lain tahu. Karena kita nggak ada yang tahu ya niat orang sebaik apa sama kita. Tiba-tiba data pribadi penting kita direntas oleh dia. Bener nggak Kak Mandani? Betul, betul. Jadi hal-hal Hmm, itu emang harus diperhatikan. Kayak saya yang juga harus diperhatiin juga, ya iya. kan? Jadi ya, memang hal-hal yang menurut kalian itu simple, itu bisa atau enggak kalian mungkin masih apa ya, terlalu easy going untuk masalah hal kayak gitu, kalian tidak terlalu memperdulikan, itu malah Mm-mm. yang sangat berdampak, yang sangat sangat buruk gitu. Nanti akhirnya nama Iya. kalian bisa dicemarkan dengan sangat tidak baik karena informasi-informasi yang tidak valid tersebut. Iya, benar. Benar Iya. banget yang tadi Kak Amanda sampai ini. Nah, terlebih ya Kak Amanda ya, sekarang kita kan aktivitas semuanya di gadget ya Kak Amanda ya. Semua aktivitas di internet. Pasti nih Kak Amanda dan teman-teman lainnya gitu ya, menggunakan akun sosial media nggak hanya Instagram aja, pasti banyak kan. Ada akun TikTok, akun Twitter, dan lain-lain. Belum lagi ada aplikasi chat WhatsApp, Line gitu ya. Belum lagi e-commerce yang suka belanja-belanja nih. Iya, Nah, ini kan semuanya kan berdampak ke identitas. Kalau kita mau betul. registrasi kan pasti kita membutuhkan KTP gitu ya, Kamanda ya.
Dan teman-teman mungkin ada beberapa dari kalian dapat SMS verifikasi, yang Ah dimana ya. verifikasi tersebut bukan yang namanya tidak dicantumkan kayak official, atau ada Mm-mm. verified-nya gitu, atau enggak Iya, kadang-kadang SMS tersebut dari nomor yang kayak +62 bla 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 atau apa gitu loh. benar Itu benar juga benar. jangan langsung asal dipencet-pencet doang tuh, klik link yang di situ atau Mm-mm. apa, atau enggak ada OTP OTP yang kalian nanti berikan ke siapa gitu loh. Mm-mm. Itu sangat tidak Benar. boleh gitu. Jadi Ya. mungkin dari kalian ada yang nelfon, ini saya dari pihak dari ini ada kiriman OTP nggak atau apa, nanti kalian kasih, nanti itu yang akhirnya uang kalian bisa diambil gitu. Benar. Benar. Itu waspada banget untuk yang sering belanja online seperti Iya, saya. aku juga. Ya, buat teman-teman tuh kan, berarti apa namanya maraknya kejahatan online ini semakin berkembang ya teman-teman ya. Media apa namanya media identitas kita menjadikan media buat penipuan mereka nih, buat orang-orang yang Betul. bertanggung jawab. Jadi sebisa mungkin teman-teman, terlebih ayah bunda nih yang sudah memiliki anak kecil ya, yuk kita sama-sama awasi juga nih anak kecil, anak-anak yang ada di rumah terhadap penggunaan teknologi, penggunaan informasi gitu ya. Mohon diedukasi juga ke anak-anaknya. Seperti itu. Betul, karena anak-anak sekarang canggih sekali. Mereka malah Benar. nggak gaptek. Nah, seperti misalkan Hmm, anak-anak sekarang tuh lebih canggih daripada orang tuanya sebenarnya gitu, benar-benar karena setuju, setuju. karena mereka mungkin karena sudah dikasih gadget sejak dini, mereka lihat teman-temannya juga mungkin dari lingkungan tersebut, itu yang membuat motoriknya dia tuh jadi berkembangnya lebih pesat. Benar. Ya, jadi itu emang harus lebih hati-hati. Kadang-kadang mereka nggak tahu apa-apa, mereka cuma asal pencet, 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 pencet gitu. Dan akhirnya itu bisa merugikan juga dan bahaya banget gitu. Benar lagi. Belum lagi informasi hoax ya Kamanda ya. Betul. Nah, mungkin ini sering terjadi ya Kak Manda ya, informasi hoax nggak hanya orang tua, tidak hanya anak, orang tua juga karena suka menerima informasi hoax ya Kak Manda ya. Yes, betul sekali. Jadi kesimpulan yang tadi kita juga udah kita itu yang aku sampaikan itu adalah di mana dunia digital ini makin beragam dan berkembang kasus kejahatannya. Jadi Mm-mm. soalnya ini nggak terlepas dari tantangan keamanan yang dihadapi di dunia digital sekarang. Gitu. Iya, benar sekali. Wah, pokoknya jangan sampai nih dengan maraknya perkembangan digital kita malah terlena gitu sampai akhirnya kita tidak aman terhadap penggunaan sosial media ya, Ya, teman-teman. jadi ya informasi hoax itu wah itu agak serem sekali ya untuk saat ini Iya. ya. Iya, bener banget teman-teman. Bener banget Kak Amanda, informasi hoax tuh sangat hati-hati deh. Jangan sampai kita menjadi salah satu pemberi informasi hoax. Nah, Dulu tuh Kak Amanda dulu sendiri tuh gimana? almarhum dulu tuh almarhum mamaku tuh suka Ya? banget kirimin forwardan dari grup-grup arisannya dia. Wah, iya benar-benar benar. Ya, Terus dulu gimana tuh tuh, mamaku Kak? sering banget tuh dapet informasi yang tidak valid, yang dimana dia tuh nge-share aja nih, hati-hati nih, ini itu. Mm, Pokoknya dia tuh sering banget, dia doyan banget nyebarin. Aku nggak tahu sih, tapi menurutku itu berita-berita hoax yang dimana dia ya dia suka, mungkin buat kita untuk waspada, tapi di mana mm-mm. salahnya itu tidak mencari tahu informasi yang lebih lanjut lagi untuk untuk ditelusuri di mana itu hoax atau bukan gitu. Iya, Mungkin namanya juga ibu-ibu ya, namanya iya, ibu-ibu. benar. Dia langsung panik dan heboh gitu, apalagi Mm-mm, mm-mm. maraknya kasus COVID. Di-share mulu tuh. Oh, Nih mm-mm, cara mm-mm. penyembuhan COVID yang dengan baik dan benar, di mana kalian ini itu minum obat ini obat itu dulu. Almarhum Iya, mama seperti. iya, Jadi itu juga harus hati-hati banget. Jangan sampai meninggalkan jejak digital yang negatif. Jadi iya. pokoknya sesuatu hal yang kayak gitu mendingan jangan di forward dulu, cari tahu dulu Mm-mm. informasi itu betul apa bukan. Dan Iya, nyebarin info hoax itu bisa bikin jejam rekam jejak digital kita buruk. rekam jejak digital, Iya, benar. soalnya itu kan bisa orang-orang bisa komen tentang pribadi kita, terus orang-orang jadi browsing dan Iya, sejenisnya. Itu jadi iya, bisa ya bisa ngebully siapapun, mau top iya.
public figure atau apa, karena itu informasi yang sangat tidak valid, di mana Benar. informasi itu belum diberitakan dengan narasumber tersebut gitu. Iya, benar banget. Nah, mungkin Kamanda juga udah nggak asing. Kamanda sama teman-teman juga udah nggak asing nih. Ada sebuah jargon. Jarimu adalah harimaumu. Nah, tadi kan Ya. Kamanda juga sempat singgung ya. Hati-hati nih buat kita yang juga suka memberi komentar-komentar gitu ya. Ya. Sebisa mungkin kita meninggalkan komentar yang baik ya teman-teman. Jangan sampai kita meninggalkan komentar negatif. Karena dampaknya itu sampai ke depannya loh Kamanda dan teman-teman. Salah satunya ini yang paling riskan adalah ke masalah karir kita nih teman-teman. Betul. Jangan sampai nih, terlebih kan sekarang tim rekrutmen kalau di perusahaan-perusahaan tuh sebelum menerima apa namanya kandidatnya suka browsing dulu nih. Contohnya ya kayak aku gitu, dicari nama Gita Deli Permatasari di internet. Wah, tersebar kan semua informasi tentang aku pernah nulis-nulis apa di sana, pernah posting apa. Nah, jangan sampai kejadian kita di masa lalu berdampak nih ke citra kita di masa depan. Akhirnya karir kita malah jadinya turun gitu. Pokoknya Nah, jangan mungkin sampai jarimu tuh lebih cepat daripada otak. benar. Gitu. Wah, Harus kutipan pikir, baru nih. harus pikir, harus pikir dua kali. Harus pikir dua uh, kali. untuk harus pikir dua kali untuk apa yang mau kamu tindaki selanjutnya, karena itu sangat berdampak untuk masa depan, karir, nama, apapun yang mau kamu lakuin. Tapi ya Benar. kalau misalkan yang itu memang kamu mau lakuin dan kamu sudah tahu dampaknya, oke, go ahead. Iya. Your body, your choice gitu loh. Tapi jangan sampai merugikan orang lain. Pastikan jangan merugikan orang lain ya, Kamanda ya. Ya, gitu. Makanya Oke. untuk kaum milenial, apalagi sekarang ini, korban kejahatan digital itu juga banyak banget. Kita juga bisa mengadakan online, di mana kita gimana tuh, juga Kak? ada via website, yaitu kamu Ya, langsung aja cari di www.patrolicyber.id atau patroli cyber. lapor.go.id gitu. Ya, Kalau misalkan Anda merasa dirugikan lewat dari sosial media, mungkin Anda dibully, Anda di ini itu segala macam, ada orang yang menyebarkan hoax di mana dia mungkin aktif sekali bermain sosial media, dan akhirnya mungkin kamu kepancing juga untuk dan akhirnya psikis kamu akhirnya turun dengan komen-komenan yang sangat-sangat tidak wajar gitu. iya. Atau mau lebih Wah, mudah lagi, untuk kamu yang bisa main Twitter, kamu bisa lewat dari @aduanbrti atau di Instagram di Indonesia Blacklist gitu. wah, lengkap banget nih, Kamanda. Lengkap Atau banget enggak ya kamu tadi. bisa kan gini, Instagram kamu dinaungi oleh ada kuasa hukum gitu. Contoh untuk saya, untuk public figure, di mana saya pun tidak pernah melihat komen tersebut ya, karena saya juga punya kehidupan yang dimana saya juga sibuk, jadi saya nggak main Instagram. Tapi kan untuk keluarga, untuk sekitar itu kan dimana semuanya ingin menjaga dengan sangat baik-baik, karena nama yang sudah dibesarkan itu kan juga tidak gampang, dimana saya pasti punya kuasa hukum, saya punya manajer, dan saya punya pengacara. Jadi kalau ada sesuatu hal yang menjanggal, itu langsung kuasa hukum saya yang turun. Wah, keren banget, Kamanda. Jadi ada backupan juga ya dari kuasa hukum Kamanda untuk melindungi apa namanya undang-undang IT juga ya, Kamanda ya. Ya. Oke. Nah, mau tahu nggak sih sebenarnya semua info yang aku share hari ini itu aku dapatnya dari mana? Dari mana tuh, Kamanda? Yang pasti aku dapat dari ruang literasi digital gratis di aplikasi Ruang Guru. Yang pastinya yang cara penyampaianku juga sangat seru sekali, karena aku ngelihat dari keluarga kocak. Jadi itu seru banget sih keluarga kocak itu. Jadi Seru ya, Kak ya? kalian belajar bisa mendapatkan informasi yang seru banget, dan kamu tinggal nonton, itu pun juga gratis. Wow, mantap banget. Jadi nggak hanya Kamanda juga nih yang bisa nonton Keluarga Kocak di serial literasi digital,
teman-teman juga bisa nih menyaksikannya di aplikasi Ruang Guru di Ruang Literasi Digital. Nah, mungkin aku sedikit mengingatkan dulu ya Kak Manda buat teman-teman yang sudah menyaksikan hari ini, jangan lupa buat share keseruan kita hari ini dengan cara memposting di Instagram Story kalian gitu ya. Terus juga nantinya bakal ada hadiah yang sangat menarik sekali. Salah satunya yaitu Samsung Galaxy Tab A7 Lite dan smartphone Samsung Galaxy A32. Wah, nggak sabar banget nih kira-kira siapa pemenangnya. Yuk, sebelum kita cari tahu pemenangnya, disaksikan, dicatat poin-poin pentingnya. Dan jangan lupa di-share ya di akun sosial media teman-teman. Nah, oke, sekali lagi penting banget nih buat kita up to date terkait cara melindungi diri dari kejahatan digital. Supaya kita tetap aman ya Kak Manda ya. Betul sekali. Iya, Supaya jangan sampai kita jadi korban ya. betul, 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 betul. Ya, Iya, kira-kira gimana? kalian tuh pokoknya harus belajar lah untuk teman-teman online kita di Instagram kali ini. Iya. Pokoknya jangan pernah malas untuk mencari informasi-informasi yang pastinya sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Iya. Dan aku senang banget nih pemerintah sekarang benar-benar perhatiin warga negara kita biar tetap aman di dunia digital gitu. Benar, benar banget. Sekarang kita sebagai warga Indonesia, sebagai kaum milenial ini jangan pernah malas untuk mencari tahu informasi-informasi tersebut. Yang dimana nanti itu sangat berguna untuk kalian ke depannya. Jangan keseringan untuk belajar online ataupun hanya melihat aplikasi joget-joget saja. Tapi harus terus mencari informasi-informasi yang up to date yang berguna sekali untuk masa depan kita. Benar, setuju banget. Jangan jadiin gadget kita buat scrolling-scrolling e-commerce gitu ya atau aplikasi-aplikasi sosmed lainnya. Jadi yang paling penting kita harus cari informasi penting ya Kamanda ya. Gitu. Oke, Kamanda, mungkin aku ada sedikit pertanyaan nih, Kamanda. Kita punya nggak sih? Kita punya hak dan tanggung jawab masing-masing ya kalau kita lihat di digital ini. Nah, salah satunya tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila ya di Indonesia ini. Kalau dari Kamanda sendiri nih, menurut kamu gimana sih penerapan nilai Pancasila di dunia digital? Kira-kira memungkinkan nggak ya Kamanda buat menerapkannya? Oh pasti dong. Pancasila itu menurut saya itu udah menjadi kegiatan kita sehari-hari. Itu harus, itu selalu gitu. Contoh ya, salah satu saling menghormati kehidupan beragama, pokoknya jauh-jauh, pokoknya sama yang namanya ujaran kebencian. Kalau teman-teman nemu ujaran di sosmed, udah langsung tegur atau nggak usah ditegur, udah bye, udah nggak usah tinggalkan ya, nggak usah dilihat. Gitu ya. Soal sila kedua untuk selalu kita amalkan kehidupan digital dengan cara menahan diri untuk nggak mengutarakan opini-opini negatif yang menyakiti pihak lain. Contoh, misalkan ada sesuatu hal yang menyinggung di mana kalian mau tegur, terus ada menyantumkan nama siapa, lebih baik karena itu pihak lain kita hapus aja namanya, atau nggak kita bisa ganti dengan jangan sebutkan namanya. Mungkin bisa beliau dengan dia atau siapa dengan engkau, tapi dengan bahasa tutur kata yang sangat sopan, dimana tidak boleh harus tahu batasannya. Kalau misalkan mau ngomong gue atau lo, ya itu ya misalkan teman dengan seumuran, bukan orang yang lebih tua gitu. Dengan anak kecil pun juga harus tahu gimana cara tutur kata yang baik dan benar, dan karena itu akan menjadi contohnya nantinya dia ke depannya. Benar, setuju banget. Kita nggak ada yang tahu, pasti nanti mungkin anak-anak kita gitu ya meniru gitu. Jangan sampai yang negatif-negatif malah ditiru gitu ya. Nah, tadi kan Kak Amanda udah jelasin tuh sila 1 dengan sila kedua. Mungkin aku sedikit nambahin juga nih untuk sila ketiga. Ini bisa kita kombinasikan nih Kak Amanda, di mana kita bisa mengamalkan dengan menghindari penyebaran-penyebaran isu negatif atau gosip-gosip yang nggak benar alias
hoax gitu ya Kamanda ya, yang Ya, nantinya bisa menggiring opini publik dan berakibat terjadinya perpecahan gitu ya antar ya. satu suku dengan suku lainnya. Untuk sila keempat, di mana nantinya teman-teman harus bisa menghormati sekaligus menghargai opini orang lain yang gunanya kita bisa mendukung kebebasan dalam berpendapat. Salah satunya hak minoritas dan tidak memecah belah antar golongan. Yes, Itu betul. ya Kamanda ya. Nah, kalau misalkan sila kelima itu kalian pasti tahu lah. Seluruh rakyat Indonesia. Nah, betul sekali. Nah, untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah pengalaman yang perlu teman-teman lakuin ini. Di mana kalian itu harus mencintai sesama manusia, harus menyamaratakan sesama manusia. Karena gini, kita dari tanah akan kembali lagi ke tanah, kayak gitu. Jadi ya, Iya. kita jangan apa ya, membuli, uh, membeda-bedakan karena mungkin ya maaf kata saya kaya dia tidak, saya cantik dia Iya. tidak, akhirnya Iya. membeda-bedakan hal-hal seperti tersebut. Jadi harus mempunyai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar, setuju banget. Terlebih Indonesia kan terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ikanya ya, Kak Amanda ya. Dimana berarti kita Ya, harus bisa menghargai gitu ya, jangan sampai terjadi pemecahan gitu satu suku dengan suku lainnya. Nah, terlebih kan tadi udah disampaikan juga ya di Indonesia ini terdapat terlebih 16.000 pulau terdiri dari 34 provinsi ya, karena semua orang itu memiliki hak sekaligus kewajiban untuk bisa menjaga keamanan sekaligus kenyamanan terlebih di dunia digital ini. Makanya nih teman-teman harus paham juga cara yang tepat dalam mengakses internet seperti apa. Karena kalau enggak pasti nanti bakal terjadi kejahatan digital. Jangan sampai kita menjadi salah satu pelaku kejahatan digital ya teman-teman ya. ya, betul sekali. Nah, buat teman-teman kita semuanya, untuk adik-adik yang lagi nonton, yang mungkin sudah dikasih gadget sama orang tuanya, atau untuk kaum milenial, untuk remaja, tante-tante, bapak-bapak, dan ibu-ibu yang sedang nonton ini Iya. juga untuk menghindari perilaku kejahatan di dunia digital. Jangan lupa juga untuk ikutan challenge berhadiah total puluhan juta rupiah bersama berupa Samsung Galaxy Tab A7 Lite dan smartphone Samsung Galaxy A32 yang nungguin kamu. Info lengkap challenge-nya bisa cek di komen yang sudah aku pin. Di situ Iya. kalian pasti lihat sendiri. Gitu. Iya, bener banget. Wah, hari ini ikut challenge-nya sangat menarik sekali karena ada hadiah ya, gadget ya, Kamanda ya. Berarti bermanfaat sekali nih. Ayo teman-teman sama-sama kita ramaikan challenge hari ini. Dan gak kerasa juga nih Kamanda. Udah mau sejam kita bersama Kamanda. Udah banyak banget nih ilmu-ilmu yang pastinya kita terima dari Kamanda, dari pengalaman Kamanda. Mungkin aku sedikit izin sama Kamanda untuk merangkum sedikit apa yang sudah Kamanda sampaikan ya gitu ya. Intinya di dunia digital ini ada yang namanya penipuan digital. Penipuan digital itu nyata ya teman-teman adanya ya. Siapa aja bisa menjadi korban, siapa aja bisa jadi pelaku juga gitu ya. Bahkan tadi sudah Kamanda sampaikan juga sejak tahun 2006 sampai 2020 kemarin sudah lebih dari 7.000 kasus penipuan di dunia digital atau kejahatan digital. Nah, untuk menghindarinya ada beberapa tips nih dari Kamanda tadi ya. Yang pertama, bikin password yang kuat dengan huruf yang besar kecilnya itu ada angkanya juga gitu ya teman-teman. Yang kedua, pastikan juga passwordnya ini berbeda dari setiap akun sosial media ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang masih menggunakan satu password untuk semua akun sosial media, yuk mari kita ganti akunnya, passwordnya mohon maaf. Terus yang ketiga, jangan pernah beritahu password kalian ke orang lain. Kita kembali lagi ke asas kepercayaan ya teman-teman ya. Kita tidak tahu sejauh mana kebaikan orang tersebut. Yang keempat, jangan asal klik-klik aja nih. Kalau misalkan menerima SMS atau email ya teman-teman, jangan asal diklik. Takutnya nanti malah berdampak ke identitas teman-teman yang lah tersebar. Dan yang terakhir,
Nih buat aku dan Kamanda yang sama-sama suka belanja online nih. Nah, ini harus cerdas nih dalam berbelanja online nih. Selalu utamakan menggunakan e-commerce yang lebih aman ya, Kamanda ya. Betul Oke. sekali. Dan aku juga Nah, jangan lupa. buat teman-teman juga ya untuk nonton serial Keluarga Kocak di Ruang Literasi Digital Ruang Guru. Caranya asik buat kita dan keluarga untuk bisa lebih teredukasi tentang literasi digital. Serial Iya. bisa teman-teman nonton dengan secara gratis di aplikasi Ruang Guru. Nah, pokoknya itu wajib ya. Nah, Iya. sebelumnya live juga ditutup, aku juga mau ngingetin nih apa kalau kesempatan dapetin hadiah total jutaan rupiah berupa Samsung Galaxy Tab A7 Lite dan smartphone Samsung Galaxy A32 masih terbuka sangat lebar sekali. Caranya gampang, Wah. cukup share keseruan kamu nonton Ruang Literasi Digital di aplikasi Ruang Guru atau momen asik kamu ngikutin live ini ke Instagram story kamu. Jangan lupa untuk tag 3 teman kalian dan masukin link di bit.ly_keluarga kocak RG. Ya, pokoknya aku dan Kak Gita dari tim Ruang Guru dan tim Anda Menopo semuanya akan tunggu gitu. Seru banget sih Iya, sebenarnya. Nih benar, ngobrol seru ini bisa banget. dipanjang lagi nggak sih sebenarnya? Harusnya ya Kamanda ya, tapi pasti Kamanda punya kesibukan nih setelah ini ya. Iya. Pokoknya aku doain buat teman-teman yang lagi ada di rumah, mungkin teman-teman yang lagi saat ini juga lagi kena dampak musibah juga di Gunung Semeru ya. Iya, benar di Gunung Semeru, Ya, Kak. aku doain semoga semuanya juga selalu dijauhkan dari mara bahaya dan selalu diberikan perlindungan sama Amin. Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sayangnya Amin. sekali, aku dan Kak Gita ini juga harus pamit undur diri ya. Terima kasih sudah menyimak bersama obrolan hari ini. Pokoknya sampai jumpa lagi di live di kesempatan berikutnya. Terima kasih Kamanda untuk live Terima hari ini. kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa diikutin challenge-nya ya. Bye-bye. Bye, bye. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kamanda.